Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Maharani dari kelas Manajemen 21A Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran, sejarah, dan tujuan dari akuntansi manajemen. Pertama, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, akuntansi manajemen ini pada awalnya hanya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba. Tetapi, seiring dengan perkembangannya, akuntansi manajemen ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Selanjutnya di sini ada sejarah singkat akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini berawal dari adanya akuntansi biaya yang dikembangkan pada abad ke-20. Pada tahap awal perkembangannya hingga tahun 1914, akuntansi manajemen ini berfokus pada perhitungan biaya produk dengan menelusuri tingkat keuntungan setiap produk. Dan penggunaan informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian, pada tahun 1925, penekanan pada perhitungan cost product atau biaya produk mulai ditinggalkan dan diganti dengan perhitungan biaya persediaan. Lalu, pada tahun 1950 hingga 1960-an dilakukan beberapa upaya untuk memperbaiki manfaat sistem akuntansi biaya konvensional dengan tujuan untuk kepentingan manajerial. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, banyak ditemukan bahwa praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini merupakan suatu tipe akuntansi yang mengolah data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan dan ditujukan kepada pihak eksternal perusahaan. Akuntansi keuangan ini mempunyai format informasi yang baku yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga dalam penyusunan standar laporan keuangan. Yang kedua yaitu adanya akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini merupakan suatu tipe akuntansi yang mengolah data untuk menghasilkan informasi yang ditujukan kepada pihak internal perusahaan. Akuntansi manajemen ini tidak terikat pada prinsip penyusunan laporan keuangan yang baku, jadi tidak seperti akuntansi keuangan. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Persamaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yaitu yang pertama sama-sama menyediakan informasi, di mana informasi ini sangat bermanfaat dalam melakukan pengambilan keputusan. Kemudian persamaan yang kedua yaitu sama-sama mengolah data akuntansi, di mana keduanya ini menggunakan data transaksi pembelian, penjualan, dan penggajian. Sedangkan persamaan yang terakhir yaitu sama-sama dibangun atas prinsip pertanggungjawaban, di mana akuntansi keuangan ini berkepentingan terutama dengan pelaporan operasi perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen ini berkepentingan untuk pelaporan pertanggungjawaban secara terperinci atau detail, dan akuntansi manajemen ini dibangun dalam suatu sistem akuntansi umum dan tidak dalam dua sistem yang terpisah. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini terdapat 7 perbedaan yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen tersebut yaitu yang pertama, dilihat dari aspek pengguna atau pemakai informasi. Nah, akuntansi keuangan ini penggunanya yaitu pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintahan. Sedangkan akuntansi manajemen ini pengguna atau pemakai informasinya yaitu pihak internal seperti direktur, manajer, dan sifat internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan membuat sebuah keputusan. Perbedaan kedua dilihat dari aspek tujuan, di mana akuntansi keuangan ini bertujuan untuk melaporkan prestasi perusahaan kepada pihak luar. Adanya kontrak dengan pemilik dan kreditur. Informasi ini digunakan untuk keperluan investasi, pemonitoran aktivitas, dan ukuran-ukuran peraturan. Sedangkan tujuan dari akuntansi manajemen yaitu melaporkan pada atasan apa yang telah dilakukan oleh bawahan, umpan balik, dan pengendalian atas kinerja pelaksana dalam perusahaan. Perbedaan ketiga dilihat dari aspek orientasi waktu, di mana akuntansi keuangan ini informasinya berorientasi pada masa lalu atau historis.
Sedangkan akuntansi manajemen ini informasinya berorientasi pada masa depan dan masa sekarang. Perbedaan yang keempat dilihat dari aspek bentuk informasinya, di mana akuntansi keuangan ini bentuk informasinya berupa keuangan, sedangkan akuntansi manajemen ini bentuk informasinya yaitu informasi keuangan dan non-keuangan, informasi perhitungan fisik dan operasional, profitabilitas masing-masing produk, kinerja tiap-tiap departemen dan supplier, pelanggan, dan pesaing. Perbedaan yang kelima dapat dilihat dari aspek pembatasan pada input dan proses, di mana pembatasan pada input dan proses akuntansi keuangan ini yaitu adanya prosedur akuntansi yang harus diikuti untuk membuat sebuah laporan keuangan, sehingga input dan proses ini harus mengikuti metode yang ditetapkan. Di Indonesia terkena dengan aturan dari BAPEPAM dan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Sedangkan dalam akuntansi manajemen ini, manajer bebas memiliki informasi yang dibutuhkan. Biasanya penyediaannya ini sebagai dasar untuk mempertimbangkan unsur biaya manfaat. Perbedaan keenam dapat dilihat dari aspek sifat informasi, di mana akuntansi keuangan ini bersifat objektif, dapat diaudit, dapat dipercaya, dan konsisten. Sedangkan akuntansi manajemen lebih bersifat subjektif dan penuh pertimbangan, valid, relevan, dan akurat. Perbedaan yang terakhir dapat dilihat dari segi atau aspek ruang lingkup, di mana ruang lingkup akuntansi keuangan ini menyeluruh, sedangkan ruang lingkup akuntansi manajemen ini hanya bagian per bagian atau tindakan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada sistem informasi akuntansi manajemen. Apa itu sistem informasi akuntansi manajemen? Sistem informasi akuntansi manajemen atau Management Accounting Information System adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Nah, lalu apa sih tujuan dari sistem akuntansi manajemen ini? Di sini ada 3 tujuan utama sistem akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu penyediaan informasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada peran akuntan manajemen. Menurut Hilton dan Platt tahun 2016, ada 4 peran akuntan manajemen dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer. Yang kedua yaitu membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu memotivasi semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dan peran yang terakhir yaitu mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. Nah, lalu apa fungsi akuntansi manajemen? Yang pertama yaitu sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan, di mana sebuah keputusan dapat diambil dengan baik dan benar jika seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif maupun kuantitatif, dianalisa terlebih dahulu, terutama data yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Tersedianya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan ini akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan juga pada masa yang akan mendatang ya. Melakukan validasi atas kesepakatan bersama antara pihak internal dan pihak eksternal terhadap sumber data akan menghasilkan suatu dasar dalam pembuatan biaya operasional perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan adalah sama sesuai dengan opsi pekerjaan masing-masing. Dalam proses ini, akuntansi dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mendukung kegiatan dari masing-masing departemen, sehingga terjalin kerjasama yang baik, konsisten, dan terencana. Fungsi keempat yaitu koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan berjalan secara terpisah. Oleh karena itu, laporan akuntansi sangat diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan antar departemen tidak berbenturan. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai arsip audit. Segala bentuk transaksi keuangan sewaktu-waktu akan dibutuhkan oleh pihak terkait dalam proses audit. Untuk mempermudah proses audit, akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai arsip. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas yang kompeten dalam bidangnya agar dapat ditangani dengan baik. Selanjutnya di sini ada tren dalam akuntansi manajemen.
Melihat lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, akuntansi manajemen mulai melakukan beberapa perubahan dalam konsep dan praktik-praktiknya agar mutu dan produktivitas semakin meningkat, serta mampu meminimalisir biaya yang muncul. Beberapa praktik bisnis yang perlu diubah dalam akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu orientasi pelanggan. Segala sesuatu yang diperoleh pelanggan disebut produk total. Produk total merupakan seluruh keuntungan yang memiliki wujud atau tidak berwujud diterima oleh pelanggan ketika melakukan pembelian suatu produk. Sangat penting bagi akuntansi manajemen memberikan informasi tentang pengorbanan dan realisasi pelanggan. Hal ini merupakan pembuktian fokus pada nilai pelanggan. Yang kedua yaitu perspektif lintas fungsional. Perspektif lintas fungsional ini merupakan cara pandang manajemen yang tidak lagi melihat proses penambahan nilai yang terjadi di suatu fungsi terpisah dari proses penambahan nilai yang terjadi di fungsi lain. Akuntan manajemen harus lebih memahami fungsi-fungsi bisnis dari manufaktur, proses produksi, sampai kepada pelayanan konsumen. Praktik yang ketiga yang perlu diubah dalam akuntansi manajemen yaitu persaingan global. Kunci utama dalam persaingan global yaitu produktivitas dan kualitas. Dengan adanya persaingan global ini, kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu manajemen mutu total atau Total Quality Management (TQM). Manajemen mutu total merupakan suatu pendekatan yang menuntut perusahaan menciptakan lingkungan yang memungkinkan produk yang sempurna tanpa cacat dapat dihasilkan. Manajemen mutu total ini memiliki 4 prinsip, yakni fokus kepada pelanggan, keterlibatan karyawan, perbaikan yang berlanjut, dan sistem yang terintegrasi. Yang kelima yaitu waktu sebagai unsur kompetitif. Suatu perusahaan yang berskala internasional mampu mengurangi waktu yang digunakan dalam memperoleh pangsa pasar dengan cara mempersingkat siklus desain, implementasi, dan produksi. Yang keenam yaitu kemajuan dalam teknologi informasi. Ada 2 kemajuan signifikan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kemajuan yang pertama yaitu teknologi informasi ini mendukung pemanufakturan terintegrasi dengan komputer untuk kepentingan monitoring dan pengendalian operasi. Sedangkan kemajuan yang kedua yaitu dengan adanya penyediaan peralatan yang dibutuhkan seperti tersedianya personal komputer atau PC, adanya berbagai aplikasi atau software yang dibutuhkan, dan akses jaringan yang cepat. Yang ketujuh yaitu kemajuan lingkungan manufaktur. Dampak pada perubahan ini yaitu dengan adanya sistem kalkulasi biaya produk, sistem pengendalian biaya produk, sistem pengendalian perilaku dan daya lacak biaya, penganggaran modal, dan praktek akuntansi manajemen yang lain. Yang kedelapan yaitu pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa. Dengan adanya hal ini, informasi akuntansi manajemen akan sangat dibutuhkan dalam sektor jasa. Dan perubahan yang terakhir yaitu manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas merupakan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem yang memfokuskan perhatian manajemen terhadap aktivitas untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang ingin dicapai. Kemudian ada perilaku etis dan kode etik untuk akuntan manajemen. Di sini ada 5 prinsip dasar etika untuk akuntan, yaitu yang pertama integritas, di mana integritas ini merupakan sikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Prinsip yang kedua yaitu objektivitas, yaitu tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Prinsip yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini ada 2 poin penting, yaitu yang pertama, prinsip ini berkaitan dengan mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Prinsip yang keempat yaitu kerahasiaan, maksudnya yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional. Prinsip yang terakhir yaitu perilaku profesional, yang merupakan sikap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Kemudian di sini ada Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia ini terdiri dari 4 bagian.
Bagian yang pertama yaitu kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Bagian yang kedua yaitu akuntan yang bekerja di bisnis. Bagian yang ketiga yaitu akuntan yang berpraktik melayani publik. Dan bagian keempat ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian 4A, yakni interpendensi dalam perikatan audit dan perikatan review, sedangkan bagian 4B-nya yaitu interpendensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Selanjutnya di sini ada sertifikasi akuntan manajemen. Sertifikat yang dimiliki oleh seorang akuntan menandakan bahwa dirinya telah memenuhi tingkat minimum kompetensi profesional. Menurut Hansen dan Moen, sertifikasi yang utama bagi akuntan manajemen di Amerika terdiri dari 3, yaitu yang pertama CMA atau Certified Management Accountant, yang kedua yaitu CPA, Certified Public Accountant, dan yang terakhir yaitu CIA atau Certified Internal Auditor. Selanjutnya ada sertifikasi akuntan di Indonesia, di mana sertifikasi akuntan di Indonesia ini didasarkan pada ruang lingkup pekerjaannya, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu CPMA atau Certified Professional Management, yang kedua yaitu BAP atau bersertifikat akuntan publik, yang ketiga yaitu Certified PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan yang terakhir yaitu SAS atau Sertifikasi Akuntansi Syariah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.